Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D mau mbadok guys, mau mbadok. Mbadok bongko. Jari pansiami, kerupuk guys entek. Lalap lombok karo timun. Sego karo daging. Badokane Mbok D daging terus. Piye guys, maunya piye? Onone daging, arep gawe sayur angel. Iki sahur ya. Sanga kulkas guys, wadem. Enak. Di Jerman ini ijak panas guys, makanya Mbok dimakan dari kulkas. Soalnya panas. Jadi males masak, males belanja. Untung Mbok D sekali masak akeh banyak, langsung masukin kulkas. Di freezer guys. Ini daging gulai kambing guys. Enak guys. Tapi nggak pedas, makanya Mbok D pakai lombok. Lalap lombok. Panas. Lomboknya pedas, tapi tidak sepedas kata-katamu yang begitu tega. Mbok D dunek-unekno guys. Jari ini Sandra Jamin B, kowe iki sampah. Gak apa-apa guys. Bulianmu semangatku. Aman-aman. Pedas. Tapi enak guys. Mbok D menyambel aku males. Males guys, males. Mbok D dunekno. Sandra Jamin B, kamu nggak punya otak lo. Aduh, otak aku ini nang kene guys. Nah, nggak punya otak, bongkong. Tapi nggak apa-apa guys. Dibuli itu enak. Rezekinya makin meludak. Wih, karena Mbok D habis dibully, Mbok D sampai nangis guys. Tapi Mbok D langsung dapat berkat yang luar biasa.
karena air mataku mahal guys. Orang yang mampu membuat Mbok D meneteskan air mata luar biasa guys. Ini es teh guys. Inu. Mbok D suka minum es teh. Jadi mungkin Mbok D mungkin dibully rezeki Mbok D. Waduh. Rezekiku luar biasa guys. Mbok D habis dicaci maki. Mbok D cuma sedih aja gitu, Bang. Orang kok bisa gitu ya mencaci maki orang. Mbok D hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Disitulah berkat turun di atas kehidupan Mbok D. Nek ora percaya tak duduhno guys. Jadi boleh guys membuli, tapi jangan pribadi orang itu dibawa-bawa gitu. Kita di media sosial ini memang harus kuat mental. Dan kalau menyerang pribadi orang, apalagi Mbok D kan sudah bilang, kalau Mbok D ini orang yang tidak sekolah, Mbok D nggak pernah menyombongkan diri guys. Inilah Mbok D. Pedes. Enak guys. Mbok D bisa aja sedih guys. Jadi kalau bilang gitu aja nangis, no iya guys. Mbok D masih punya hati nurani. Mbok D masih bisa merasakan kekecewaan gitu guys. Jadi kalau Mbok D sedih, tentu aja Mbok D bisa nangis guys. Emang Mbok D ini manusia apa gitu loh. Kalau Mbok D udah gak punya perasaan lagi, berarti manusia baja. Duh enak guys, entek. Pengen nambah guys, tapi aku takut sakit perut karena aku tuh dari pagi nggak makan guys. Jadi nasi di Jerman ini guys,
Jadi di Jerman nih kalau lagi panas melebihi negara-negara yang panas, kayak melebihi Afrika, melebihi Dubai. Mbok dia bisa ngomong membandingkan Dubai karena Mbok dia baru pulang dari Dubai, guys. Jadi apa namanya, panasnya itu sampai 52, 42 itu hal yang biasa. Nah, terus kita nggak biasa, guys, di sini panas seperti itu. Nah, jadinya kita tuh minum tuh kayak orang kesurupan karena panas, keringetan. Alhamdulillah. Maaf, guys. Bawaannya tuh haus terus gitu. Lapar enggak? Tapi barusan Mbok dia habis mandi basah, guys, tuh. Rambutnya masih basah. Habis mandi basah baru luwe gitu loh. Luwe, tapi Mbok dia nggak berani makan banyak-banyak. Takut sakit perut. Karena kemarin itu Mbok dia makan banyak, aduh, perutnya sakit. Jadi kita juga harus jaga, guys, apa pelan-pelan gitu. Nuruti sih pengen nambah, guys, tuh entek. Karena ini gulai kambingnya tuh Mbok dia masak sendiri, guys, jadi dipuji sendiri. Kita harus belajar muji diri sendiri, guys, karena tidak ada orang yang bisa memuji kita seperti apa yang kita mau. Jadi puji aja sendiri. Masakan Mbok de enak gitu. Enak untuk dimakan sendiri, guys. Kalau dijual aku ya nggak tahu. Aku juga nggak pengen jualan sih. Cuma kalau masakan sendiri itu kan ya, guys, kalau aku lebih seneng masakan sendiri karena aku tahu apa yang di dalamnya dan aku tahu semuanya gitu ya. Jadi apa rasanya pun sesuai seperti apa yang aku inginkan gitu. Jadi nyala terus, guys. Jadi Mbok de apa namanya, berusaha lah gitu apa, karena badan kita kebanyakan minum, jadi mangannya dikurangi lah, guys. Aduh, jarine awake wis lemu ngono ora badhok ora apa-apa. Iya, guys, betul. Bukan berarti orang lemu tuh nggak boleh makan, guys. Terus sebenarnya jantannya tuh sama. Orang gemuk itu kan kita nggak tahu. Bukan karena dia makannya banyak atau bukan dia karena gimana gitu ya, guys. Kami akut Pak Lek, guys. Jadi kalte Wasser duschen ist gut, gell? Ich habe noch gar nicht duscht. Ich meine. Was heißt da? Ballegeist. Ich muss sagen, da hallo, da läuft gerade mein schöner Mann vorbei. Pak Lek nggak terima tak bilang ada Pak Lek. Mestinya aku bilang suamiku yang terganteng di seluruh dunia lagi lewat, katanya gitu. Karena Mbok dia jadi mengangkat sendiri. Nah kayak gitulah, guys. Jadi pada intinya Mbok dia jadi curhat lagi. Walaupun Mbok dia dibully, entek-entekan, dibilang nggak punya otak, dibilang apa sampah, nggak apa-apa, guys. Mbok dia tetap di sini hidup bahagia dan Mbok dia dicintai suami. Hidup Mbok dia lebih bahagia dibanding orang yang ngomong itu, karena Mbok dia bisa lihat gitu di sini ya, Mbok dia bahagia di sini. Jadi uang tidak menjadi masalah, pekerjaan ada, disayang suami berondong, mau apa lagi, guys? Jadi apa ya, Mbok dia nge-YouTube ini
just for fun ya guys ya. Jadi Mbok De menceritakan kisah kehidupan Mbok De karena mudah-mudahan semua apa yang Mbok De ceritakan ini bisa bermanfaat untuk bagi yang memerlukan. Ya, jadi disinilah apa Mbok De menceritakan hal seperti ini. Bukan berarti Mbok De itu ngejar-ngejar recehan terus gitu guys. Ya Mbok De memang dapat uang dari YouTube. Tapi itu uang berapa sih guys? Tetap aja Mbok De syukurin karena Mbok De merasa bangga. Ternyata karya Mbok De sing ngowos kayak gini, badok, awake lemu, nggak punya otak, apa kampungan, toh dihargai sama pihak YouTube. Jadi tetap Mbok De mengucapkan banyak terima kasih yang seringkali menonton videonya Mbok De. Karena YouTube merekomendasi videonya Mbok De. Mbok De syukurin guys. Mbok De merasa bangga. Ternyata karyaku seperti ini pun dihargai gitu ya. Tapi bukan berarti semata-mata Mbok De ngejar recehan terus gitu. Enggak guys. Mbok De senang aja gitu bercerita seperti ini karena pengalaman hidup Mbok De mau bagikan ke seluruh dunia. Mungkin ada yang memerlukan karena Mbok De seringkali bilang roda itu berputar. Kalau yang masih di bawah harus sabar karena roda itu bakal berputar. Suatu saat kita juga di atas. Nah, jadi kalau kita sabar menghadapi segala apa yang kita hadapi, mudah-mudahan kita pun akan lolos dari segala masalah. Was ist los, Baby? Ja, ich erzähle das gleich mit der Auswahl. Okay. Ist das negativ oder positif? Ich sag's dir gleich. Oke, alles gut. Pak Lek karena harus keluar nggak tahu siapa yang datang. Tapi kayak mencurigakan gitu, nggak apa-apa sih. Jadi pada intinya gitu guys. Bulianmu semangatku. Terima kasih sudah mau membuli Mbok De gitu loh. Gini guys, kalau Mbok De itu orangnya nggak cepet maki-maki orang. Mbok De itu tahu orang itu bersalah luar biasa gitu ya dalam hidup Mbok De. Mbok De itu nggak bisa gitu ngebully langsung seperti itu. Nah jadi anehnya di sini nggak ada pengadilan buat Mbok De, nggak ada keadilan maksudnya. Mbok De nggak pernah maki-maki orang, tapi orang itu nggak sungkan-sungkan kalau maki-maki Mbok De itu, wih lost doll guys, lost doll. Dan itu tulisan loh guys, tulisan itu aku bisa beberkan di media sosial, jadi biar kalian bisa baca gitu, betapa luar biasanya orang itu bisa ngemaki-maki seorang Mbok De, sekalipun Mbok De itu bersalah gitu ya. Tidak ada hak untuk maki-maki seperti itu gitu ya. Itu menurut pengalaman Mbok De dan menurut pendapat Mbok De. Karena kita maki-maki orang itu, apakah kita tuh layak gitu loh seperti itu ya. Coba kita pikirkan baik-baik gitu. Siapa sih diri kita ini sehingga kita tuh berani gitu ya apa memaki-maki orang tuh, orang dasar lu nggak punya otak, cepet sekali gitu perkataan seperti itu ya. Coba pikirkan baik-baik guys. Atau lu sampah lu, pikirkan baik-baik gitu. Apakah itu perkataan yang bijaksana ya? Jadi kita tuh belajar gitu, belajar untuk menguasai lidah kita, hati kita. Orang bersalah pun mungkin, apalagi kalau kita cuma dengar dari seseorang gitu ya. Belajarlah kita untuk menyaring. Katanya jangan ditelan mentah-mentah kalau kita dengar sesuatu. Lah malah sendirinya telan mentah-mentah semuanya. Nah seperti itu guys. Jadi maksudku di sini kalau kita dengar sesuatu, kita saring dulu apakah benar atau tidak. Jangan kita main hakim sendiri. Nah ini kebiasaan guys, kebiasaan orang kita. Mohon maaf gitu ya. Mbok De bilang seperti ini. Janganlah suka main hakim sendiri gitu ya. Berubah gitu loh. Karena dunia ini tidak sekecil daun kelor.
ngata-ngatain Mbok D ini kampungan lah segala macam. Kasihan itu orang kampung tuh nggak apa-apa karena kebenciannya ke Mbok D maki-maki orang sekampung gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu. Walaupun Mbok D tinggal di Jerman, Mbok D dibilang kampungan, ya, nggak punya otak, sampah gitu ya. Janganlah seperti itu guys, karena kalau kita lagi marah atau kita tuh berkawan gitu ya, kita nggak tahu suatu saat ketemu, apakah nggak malu gitu ya, apa nanti suatu saat kita tuh baikan lagi, sedangkan kita sudah melontarkan kata-kata seperti itu. Mbok D semarah apapun, kata-kata seperti itu harus kita rem guys. Boleh kita memikirkan hal seperti itu, tapi janganlah, apalagi berbentuk tulisan gitu ya, itu ada bukti gitu guys ya. Jadi maksudku di sini, cobalah kita pikirkan baik-baik, jadilah manusia dewasa gitu ya. Jadi jangan segala macam ditelan mentah-mentah, maki-maki orang seenaknya sendiri, jangan seperti itu guys. Kalau kita hanya gimmick mungkin di sini ya nggak apa-apa guys, tapi kalau di belakang layar itu mah parah guys gitu ya. Oke guys, ini pengalaman kehidupan Mbok D, jadi mohon maaf kalau ada yang terasa di luar sana. Mohon koreksi diri kita masing-masing, jadi jangan menunjuk orang lain terus, karena satu, kita menunjuk orang, yang ke diri kita itu banyak yang menunjuk gitu ya. Untuk apa ya, kita mengoreksi diri sendiri itu memang susah, tapi mengoreksi orang lain itu paling gampang. Karena apa? Orang lain itu di depan kita telanjang gitu ya, kelihatan semua. Tapi ini kita itu loh guys, nggak kelihatan gitok kita gitu ya. Karena apa? Kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Ya, maka dari itu berwaspadalah guys, emosi itu ditahan. Tadi aku maksudku mau bilang jangan main hakim sendiri. Kalau Mbok D dibilang kampungan enggak juga. Karena Mbok D sudah berubah cara berpikir di sini. Mbok D tidak main hakim sendiri. Ya. Mbok D tidak mau main hakim sendiri. Mbok D itu selalu berpikir karena di Jerman ini ada hukumnya. Segala sesuatu ada hukumnya. Gitu. Jadi makanya Mbok D di sini berwaspada. Coach Ipin gleich berarti. Ja, ich muss gleich, wenn wir sind. Da macht ihr noch so. Oke. Jadi begitu guys. Pada intinya, saya Pak Lek mau ngomong stelo. Oke guys, Pak Lek wis ngomong. Jadi begitu guys, bukan Mbok D ini emosi. Mbok D bisa aja emosi gitu guys ya. Tapi Mbok D belajar untuk mengerem dan mengendalikan diri, karena kita ini bukan siapa-siapa guys. Kita ini semuanya manusia yang berdosa. Ya. Kalau ada yang bilang aku ini orang yang tidak berdosa, itu harus dipertanyakan. Bahkan orang tersebutlah yang banyak dosanya gitu. Jadi pada intinya janganlah kita main hakim sendiri gitu guys. Kalau kita dengar sesuatu atau kita melihat sesuatu, disaring dulu, dibicarakan dulu gitu ya. Nah maksudku di sini Mbok D cara berpikir tidak seperti orang yang di kampung guys. Mohon maaf, di sini Mbok D bukan mau membedakan orang kampung itu jelek, enggak guys. Mbok D juga orang dari kampung gitu ya. Tapi cara berpikir Mbok D itu sudah berbeda ya. Karena di sini dulu aku tidak tahu hukum guys kalau di Jawa ya, waktu di desa gitu ya. Aku tidak tahu hukum, jadi sembarangan gitu ya. Nah, sedangkan saat ini Mbok D hidup di Jerman sudah lama, Mbok D tahu persis bagaimana hukumnya di sini berlaku gitu ya. Jadi pada intinya melukai orang itu melukai guys. Jadi kalau bilang lo nggak punya otak lo gitu, di sini ada hukumnya ya di Jerman. Ya, tapi Mbok D tidak maulah berurusan sejauh itu, apalagi dia bukan orang Jerman. Jadi Mbok D nggak mungkin gitu Mbok D perpanjang, karena capek guys. Mbok D nggak mengurusin hal-hal seperti itu karena tidak menguntungkan, hanya merugikan Mbok D, buang-buang waktu gitu ya. Karena itu di sini termasuk penghinaan
mengatain orang tidak punya otak gitu, artinya orang tersebut menghina penciptanya. Apakah Tuhan lupa ngasihin aku otak gitu loh. Nah, jadi orang tersebut tanpa sadar sudah menghakimi Tuhan gitu ya. Karena mengatain aku tidak punya otak gitu. Loh, kok berani banget dia mengatain aku tidak punya otak gitu ya. Nah, atau bilang aku tuh sampah. Gini guys, di Jerman itu orang juga ada kata-kata yang sama gitu. Sampah lo gini-gini. Di sini berani mengatakan seperti itu juga ada hukumnya. Jadi maka dari itu, walaupun di Indonesia tidak berlaku, Mbok De tidak mau ngata-ngatain siapapun di sini guys, karena Mbok De tahu itu di sini dilarang. Ya. Nah, inilah perubahan Mbok De. Jadi kalau Mbok De walaupun hidup di Jerman terus dibilang, lu udah lama hidup di Jerman tapi nggak punya otak, lu kampungan gitu ya, salah ya, salah. Mbok De sudah banyak berubah di sini ya, jadi kayak itu tadi, salah satu Mbok De paling pantang ngata-ngatain orang karena perkataan itu hanya apa ya, suatu doa dan suatu kutuk gitu ya. Apakah aku berani mempertanggungjawabkan gitu loh. Berani sekali aku mengatain orang itu tidak punya otak gitu ya. Sekalipun Mbok De itu bersalah, salah ngomong atau salah bagaimana gitu ya. Apakah aku mengatakan bahwa ada orang yang aku katain lu nggak punya otak lo gini, nggak ada guys. Karena buat Mbok De itu, Mbok De akan Mbok De pertanggungjawabkan ya. Itu artinya Mbok De sudah menghina penciptanya gitu ya. Jadi bukan takut sama orangnya, enggak guys. Aku takut sama penciptanya. Artinya berani banget kamu menghina. Dia nggak punya otak. Tuhan kasih dia otak, kok kamu bisa ngata-ngatain nggak punya otak gitu loh. Jadi sini pikirkanlah baik-baik guys. Kalau lagi marah itu lebih baik berdiam diri. Mbok De itu kalau lagi marah Mbok De diem guys. Kan takut salah gitu ya. Salah apa namanya? Salah tingkah, salah berkata gitu ya. Jadi Mbok De belajar berdiam diri. Pikirkanlah baik-baik dan Mbok De pun tidak mau ketemu siapapun terlebih dahulu karena takut salah ngomong gitu ya. Nah, jadi pada intinya semuanya itu aku kembalikan, monggo. Kalau memang merasa aku nih nggak punya otak, aku nih masih orang kampung udah lama di Jerman, tidak apa-apa guys. Yang penting aku di sini tidak merugikan siapapun. Aku merasa di sini bahagia. Aku bukan sampah. Aku juga punya otak guys di sini. Aku bisa bekerja di suatu perusahaan yang sangat besar di Jerman, ya. Dan dikasih kedudukan guys, walaupun aku hanya kelas 2 SD. Karena apa? Bukan kesombonganku yang aku keluarkan di sini, tapi kebaikan Tuhan. Tuhan yang membela aku, kesengsaraanku dari kecil 9 tahun saat ini dikembalikan sama Tuhan. Aku dikasih pekerjaan yang sangat luar biasa di Jerman guys. Bayarannya pakai euro. Ya, bahasa Jerman Mbok De lulus ya, SIM Jerman Mbok De juga lulus. Masa Mbok De dibilang nggak punya otak? Situ sehat. Lebih baik ini apa, pikirkan gitu loh, kesehatan diri kita dulu baru mikirin orang lain gitu. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ini cuap-cuapnya Mbok De. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini curhatan seorang Mbok De yang selalu dibully dan dihujat. Ya, Mbok De kembalikan lagi di sini. Mbok De punya otak guys. Mbok De bukan sampah gitu loh. Oke, camkan baik-baik guys. Siapa sih dirimu berani sekali mengatakan bahwa Mbok De itu sampah? Begitu guys. Oke. Jadi kita belajar guys untuk ke depan positive thinking dengan siapapun guys. Gak harus kalau kita tuh hanya melihat orang bangsa sendiri gitu ya. Siapapun, karena kita semuanya manusia sama. Ya. Jadi positive thinking itu membuat hidup ini lebih nyaman. Nah, begitu guys.
Sehat-sehat selalu guys. Jangan lupa bahagia apapun yang kita lihat di depan kita. Tetap positive thinking dan senyum terus. Terima kasih yang sudah menyimak guys. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat selalu guys. I love you. Bye-bye.